Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan tentang tutorial tentang AWS atau Amazon Web Service. Kalau di dua video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat EC2 instance dengan OS Linux. Kemudian di video yang kedua kita belajar bagaimana mendapatkan EC2 instance metadata. Di video yang ketiga ini, kita akan masih belajar membuat EC2 instance tetapi dengan menambahkan user data. Ya, sekilas ya, apa itu user data di EC2 instance? Ya, user data adalah nantinya akan bisa berisi kumpulan-kumpulan komen-komen yang fungsinya nanti untuk sebagai setup awal kita, setup awal dari EC2 instance kita. Ya, dan komen-komen itu akan dieksekusi pertama kali saat instance kita launch. Ya, itu akan hanya dieksekusi sekali gitu ya, hanya satu kali dieksekusi saat instance itu launch pertama kali. Oke, untuk melakukan itu terlebih dahulu teman-teman silahkan kalian login di akun AWS kalian masing-masing. Kemudian di sini kalian klik seperti biasa ya, AWS account, kemudian AWS Educate Starter account, kalian klik. Sampai muncul di sini adalah Workbench dari AWS account kita. Kemudian klik AWS Console. Ya, kita klik di sini isi tuh. Running instances. Nah, ini kemarin adalah instance yang sudah kita buat ya. Kita berikan nama web server 1. Sekarang kita akan membuat instance yang baru. Ya, masih terkait dengan web server, tetapi di sini kita menambahkan user data di dalamnya. Oke, untuk membuat yang baru seperti biasa, kita langsung klik aja launch instance. Ya, kita pilih sama seperti kemarin ya. Kemarin aja teman-teman, Ubuntu. Kita pilih yang Ubuntu server yang free tier eligible saja di sini. Kita select. Ya, kita pilih yang free tier T2 micro saja. Next. Nah, di sini kita lihat di configure instance detail. Kalau kalian scroll yang bagian bawah, kalian akan menemukan advanced detail di sini. Ya, di dalam advanced detail ini, nah ini kalian nanti akan meletakkan user data kita di sini yang berisi komen-komen tentang pengaturan atau setup awal dari instance kita. Sebelumnya, saya sudah mempersiapkan untuk setup awal kita adalah seperti ini. Ya, apa sih maksud dari komen-komen ini gitu ya? Kalau komen yang pertama ini komen yang pertama ini pasti harus ada ya karena sifatnya adalah bash atau ini akan dieksekusi saat pertama kali dijalankan. Kemudian perintah yang ini adalah fungsinya untuk update repository kita, repository Linux kita. Kemudian yang kedua adalah ini untuk install web service kita, bukan web service ya, mohon maaf, tapi web server kita. Web server kita di sini kita pakai Nginx di sini. Kemudian kita nyalakan Nginx kita dengan menggunakan perintah system control. Ya, jadi setelah diinstal nanti langsung di start. Kemudian di sini akan dilakukan enable oleh Nginx kita. Maksudnya enable di sini adalah setiap kali instance kita running atau berjalan, maka dia akan langsung dinyalakan, di enable. Ya, sama seperti mungkin kalau kalian punya misalkan SAMPP gitu ya. Misalkan kalau di Windows kan ada istilahnya SAMPP, kan di sana kan kalian bisa mengatur bahwa kalau kita menyalakan komputer kita pertama kali, maka SAMPP kita otomatis akan
running ya, ataupun mungkin bisa di disable ataupun tidak di running, alias nanti kita harus melakukan running atau enable secara manual. Tetapi untuk pembelajaran kita di sini ya, untuk pembelajaran kita di sini kita akan running di awal. Kemudian di sini kita akan menambahkan satu buah file, yaitu index.html di web server kita, yang di dalamnya kita akan isi dengan header 1, namanya adalah belajar AWS. Ya, ini tinggal kita copy saja, teman-teman, tinggal kita copy paste saja di sini. Ya, kemudian next. Ini biarkan sama saja ya, teman-teman ya, pengaturannya kita next. Oke, kita bisa tambahkan tag sama seperti kemarin gitu ya. Misalkan tagnya adalah OS, Linux, kemudian distro, Ubuntu, kemudian misalkan service ya, misalkan servicenya kita mau membuat suatu web server, maka di sini misalkan key-nya service, value-nya adalah web server. Ya, ini hanya contoh saja ya, teman-teman ya. Kemudian kita next. Untuk security group-nya, nah ini kita bisa memilih yang kemarin kita sebelumnya di video yang pertama kita sudah membuat security group. Yang ini ya, teman-teman ya, belajar EC2 Linux ini kita bisa pakai. Kemarin rule yang dibuka atau port yang dibuka adalah SSH, HTTP dan juga ICMP di sini. Ya, mungkin kita bisa pilih aja ya di sini. Atau mungkin kalian mau membuat security group yang baru, silahkan gitu ya. Kita di sini mau menggunakan security group yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian review and launch, akan masuk ke halaman review di sini, kemudian launch. Ya, untuk key pair-nya kita bisa membuat key pair yang baru ataupun kita bisa memakai key pair yang lama. Tidak masalah di sini. Ini misalkan kita memakai key pair yang lama, ya, kemudian jangan lupa untuk cek atau centang I acknowledge bla 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 dan seterusnya, kemudian launch instance. Kemudian kita view instance, misalkan kita berikan nama di sini, namanya adalah web server 2. Ya, sambil menunggu ya, teman-teman, status instance kita sudah running. Oke, teman-teman, nah setelah status instance kita sudah running, di sini ya, setelah status instance kita sudah running, kita bisa cek apakah web server 2 kita ini sudah berhasil atau instance kita ini sudah berhasil, teman-teman. Ya, kita bisa langsung aja teman-teman di sini kita mengcopy dari IP public kita, IP versi 4 kita copy. Ya, kita buka tab baru di browser kita. Kita langsung paste saja teman-teman, kemudian kita enter. Ya, kita lihat tadi ya. Di sini sudah muncul untuk header 1 dengan tulisannya adalah belajar AWS. Ya, itu ya teman-teman ya, ini adalah contoh sederhana ya bagaimana membuat EC2 instance dengan menambahkan user data. Oke, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin melakukan meretrieve atau mendapatkan user data kita, informasi tentang user data kita. Di video sebelumnya kita sudah membahas, kita sudah belajar bagaimana meretrieve EC2 instance metadata. Nah, sekarang di sini saya juga akan mempraktekkan, akan mendemokan ke kalian bagaimana untuk meretrieve atau mendapatkan EC2 instance user data. Ya, caranya sama ya seperti kita melakukan retrieve terhadap EC2 instance metadata. Di sini kita harus menggunakan putih di sini. Ya, kita buka dulu putih kita. Kemudian di bagian SSH, di bagian authentication,
pilih file belajar underscore awsppk kita di sini. Kemudian masukkan ke bagian session, kemudian kita kopikan IP public kita. Portnya masih sama ya teman-teman ya, 22. Kemudian open. Kalau ada keterangan seperti ini, yes saja. Ya, loginnya seperti biasa Ubuntu. Nah, oke. Nah, ini berbeda seperti kalau kita melakukan retrieve EC2 instance metadata. Kalau kita mau meretrieve EC2 instance user data, kita menggunakan ini. Ya, menggunakan alamat ini 169.254.169.254/lets/user data di sini. Ya, ini kita kopikan saja, teman-teman. Ya, masukkan lagi ke putih, CURL, kemudian kita pastekan di sini. Ya, kemudian kita enter. Nah, kita bisa lihat ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah user data yang tadi kita inputkan. Ya, atau yang kita masukkan saat pertama kali kita akan melaunch EC2 instance kita. Ya, sangat mudah ya, teman-teman ya, di sini ya. Kita exit. Kemudian sekali lagi jangan lupa jika sudah tidak digunakan maka kalian stop. Oke, teman-teman, itu video pembelajaran kita pada kali ini terkait dengan bagaimana menambahkan user data saat kita membuat atau melakukan launch pertama kali terhadap EC2 instance kita, kemudian dan juga bagaimana cara mendapatkan atau melakukan retrieve terhadap EC2 instance user data kita. Ya, semoga video ini dapat kalian pahami dengan baik. Mohon maaf jika selama saya memberikan materi di video ini ada salah-salah kata. Ya, salam sehat untuk kalian semuanya. Bagi semua yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di-like ya video ini, teman-teman. Dan sampai jumpa di tutorial-tutorial yang selanjutnya.